Gadis itu langsung merasa cemas dan merasa tertekan. Sementara itu, Ibu CEO baru saja mendengar dari dokter. Anaknya memang tidak dapat memiliki keturunan sejak lahir. Saat dia merasa putus asa, dia secara tak terduga menemukan bahwa keluarga gadis itu memiliki sifat depresi yang diwariskan. Namun, detik berikutnya, Ibu CEO mengeluarkan foto putranya. Setelah gadis itu melihat orang di foto dengan jelas, dia langsung merasakan ketertarikan. Gadis itu terkejut. Dan pada saat itu, CEO juga mengenali gadis di depannya. Namun CEO telah memahami sepenuhnya sifat pemberontak putranya. Dia langsung mengeluarkan selembar kain merah, memaksa keduanya untuk pergi mendapatkan sertifikat pernikahan di tempat. Meskipun gadis itu memiliki salah paham tentang preferensi CEO, tapi karena mereka sudah mendapatkan sertifikat, saya hanya berniat untuk menyelesaikan tugas melahirkan dengan baik. Namun, saya tidak menyangka CEO sangat menolak hal ini. Sebuah detik kemudian, gadis itu hanya melambaikan jarinya. Jantung CEO pun berdegup kencang tanpa kendali. Dengan begitu, keduanya menghabiskan malam yang menyenangkan dengan bingung. Namun, pada pagi harinya, gadis itu menerima telepon bahwa dia tidak lolos wawancara. Tidak boleh membiarkan orang-orang di perusahaan tahu tentang hubungan suami istri mereka. Saat itu, dia belum tahu. Serangkaian peristiwa yang akan terjadi selanjutnya akan membuatnya tertawa dan menangis pada saat yang sama. Nona dengannya. Akhirnya, ketika dia baru sampai di depan pintu kantor CEO, dia melihat pemandangan yang membuat mata pedih. Seorang wanita antagonis yang berpakaian mencolok, sedang menempel dengan keras pada CEO. Saya tidak melihat apa-apa. Anda melanjutkan. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Diam di tempat. CEO bos. Wanita antagonis itu diusir tanpa ampun oleh CEO. Saat tidak menyangka bahwa wanita antagonis itu tidak berniat baik, mengganti diam-diam rencana proyek yang sudah disiapkan gadis itu. Tentu saja, manajer langsung memberi pelajaran yang berat kepada gadis itu. Rekan-rekan yang suka melihat keributan di sekitar juga mulai mengejek gadis itu dari belakang. Harus bergantung pada pria untuk bisa masuk perusahaan. Bahkan berhayal bisa menduduki posisi Nyonya Gu. Sama sekali tidak mungkin bisa bekerja dengan baik. Gadis itu, tetapi yang dia tidak tahu adalah, CEO yang tampaknya kejam padanya. Sebenarnya sudah menunggunya di bawah gedung perusahaan. Siapa sangka CEO-an, dompet gadis itu hampir terjatuh. Rekan-rekan di sekitarnya melihat kejadian itu. Mereka semua mengejeknya karena berpikir dia ingin memiliki anak dengan CEO. Di sisi lain, CEO menunggu di bawah untuk waktu yang lama. Dia tidak melihat gadis itu turun. Jadi, dia menelepon gadis itu.